Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Motong karet, kan tibu tetalu. Ya, ini kadang-kadang baju luar baru tibu. Kalau tak pasal poin nanti tibu ya. Tak lah berarti tu. Ustaz diundang jauh-jauh dari Pekanbaru minum air putih ke air putih aja. Lama-lama gampang. Ya alhamdulillah. Baik, makasih. Sampai di mana tadi? Manakib. Baik dah tua manakib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam man fatatuhu salatun faka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Wa qala aidan an Utsman radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sadaqallahu azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur, Allah Subhanahu wa taala senantiasa beri rahmat dan keberkahan buat kita bersama. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari nanti di yaumil akhir kelak diberikan syafaatnya buat kita bersama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Bapak Wali Nagari, tokoh masyarakat, alim ulama, jadi pandai nan di Dauluan Salangkah di desa Nagari, Sungai Patai. Banyak tempat yang saya jalani, banyak masjid yang sudah saya kunjungi. Baru sekali ini Ambo Basuwo ada masjid rancak di tengah-tengah kampung. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan masjid ini tidak berdiri dengan megah dalam keadaan kosong. Mudah-mudahan semua kita bisa memakmurkannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama hamba mengucapkan ribuan terima kasih kepada kita bersama Bapak Wali Nagari, jajaran tokoh masyarakat yang hadir pada subuh hari ini. Kebetulan iko masjid Inan Katigo, masjid yang pertama di masjid Baitur Rahmah Padang, kemudian lanjut ke masjid Nurul Huda Simpurui, kemudian subuh ini ke masjid Al-Ihsan Sungai Patai. Dan insya Allah pagi ini habis acara saya langsung pulang ke Pekanbaru karena besok ada acara di Bengkalis, di Sungai Pakning, kemudian di Bukit Batu, ada 3 masjid di sana. Maka oleh karena itu saya pribadi beserta rombongan mohon doa kepada kita bersama, semoga Allah beri rahmat dan keberkahan dan Allah selamatkan kami dalam perjalanan pergi dan pulang ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, nama Allah Sabrin Aldi. Kalau ditanya asli
ambo asli orang Pekanbaru. Lah iya Pekanbaru tinggal Pekanbaru. Tapi kalau ditanya ipar-ipar ambo orang Minang sadonyo. Abang ipar ambo orang Singgiang, Sungai Karinggiang. Dan surangnya orang Pariaman. Kami keluarga dibesarkan di Pekanbaru. Alhamdulillah saya ambo gadang di Pekanbaru, sekolah di Pekanbaru, tinggal di Pekanbaru. Umur ambo masih muda, walaupun bantu serupa orang tua, tapi masih muda. Pakai jubah, kan yang dah mulai hitam, janggut dah mulai panjang, jantan kicu, ambo masih muda. Ambo lahir tanggal 23 September tahun 1981. Umur ambo baru ampe puluhan tahun. Ibu bapak pasti bertanya kamu, kira-kira ustaz di umur ampe puluh kok ala babini atau alun? Ambo jawab supaya tak timbul fitnah dan harapan yang sia-sia. Ambo lah nikah pada usia 23 tahun. Bini ambo lebih tua pada ambo. Usianya lebih kurang setahun di atas ambo. Ambo nikah pada usia 23 tahun dan dari hasil pernikahannya Allah karuniakan 3 orang anak, 2 batino, cie jantan, dan paling gadang padusi itu umur ampe balik 5 tahun, dan nomor 2 laki-laki umur 7-8 tahun, kemudian dan paling ketek padusi umurnya terlupa umur 2 tahun barang. Pandai lamanya orangnya. Baik, alhamdulillah hari-hari yang mau bertugas sebagai salah seorang dosen dan staf pengajar di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suskaryau. Kebetulan di belakang kau Pak Prof Samrudin kau, kebetulan ambo baru kenal, rupanya beliau guru ambo. Artinya banyak orang-orang UIN Suska sampai kampus ambo berajar di situ. Kemudian tampaknya berajar tu orang-orang tu ambo berajar lokenya. Berarti secara tidak langsung beliau guru ambo. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Amin. Baik, saya pikir cukup. Ambo tinggal di Simpang Panam, Jalan Sukakarya, Simpang Kualu, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Dan insyaAllah kalau apa amak, ibu, bapak jangan kebakan basuh ambo, insyaAllah sapo-sapo ambo. Minimal ambo tak bisa mengingat dan jumlah banyak betul. Tapi kalau tekanan dari bapak ibu wajah ambo, insyaAllah mudah-mudahan kita sambung tali silaturahmi kita. Baik, saya pikir cukup perkenalan. Sebelum kita mulai, mari kita istighfar pada Allah, mohon ampun. Semoga Allah hilangkan kita sifat ujub, takabur, hasad, iri, dengki, sifat bohong, sombong dan munafik dalam kehidupan ini. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau seandainya manusia tahu pahala-pahala yang ditunjukkan, yang diberikan Allah kepada orang-orang yang melangkahkan kakinya ke masjid, seandainya ditampakkan oleh Allah, dicalian oleh Allah pahala-pahala orang yang mendatangi masjid, maka niscaya manusia tak sanggup hidup di muka bumi karena begitu banyak pahala yang Allah berikan kepada mereka. Hari ini kita datang ke masjid bukan karena kesehatan, bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan. Kita datang ke masjid karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau tantu deh Ibu keluar dari rumah berangkat ke masjid subuh hari pahalanya, maka niscaya kita akan mendatangi masjid walaupun dalam keadaan merangkak-rangkak. Dulu ada sahabat Nabi namanya Abdullah ibnu Maktum. Sahabat Nabi ko lah tua, buta. Tanya dengan Nabi, ya Rasulullah, ambo ko lah tua, buta lelai. Apakah masih ada kewajiban untuk mendatangi masjid melaksanakan solat berjamaah? Kata Nabi, wahai Abdullah ibnu Maktum, apakah engkau masih mendengar panggilan azan? Kata Abdullah ibnu Maktum, ya Rasulullah, saya ambo masih mendengar dengan jernih panggilan azan Bilal. Maka kata Nabi, tidak ada halangan bagi kamu untuk tidak melaksanakan solat berjamaah ke masjid.
Makanya pulang Abdullah ibnu Maktum sampaikan ke bini. Kata Nabi, selagi masih mendengar azan umat di masjid, tidak ada halangan untuk tidak ke masjid. Maka istri Abdullah ibnu Maktum diperintahkan oleh suaminya untuk membuat satu helai tali. Ada yang mengatakan rumah Abdullah ibnu Maktum dengan Masjid Nabawi tidak begitu jauh. Ada yang mengatakan pakai kayu. Hadis lain mengatakan pakai tali. Diikat, dikabik tali dari tiang rumahnya sampai ke tiang Masjid Nabawi agar Abdullah ibnu Maktum bisa maniti berjalan ke masjid. Maka ketika semua hari Abdullah ibnu Maktum berpakaian bersih, kemudian dia pegang tali menuju Masjid Nabawi. Di tengah jalan hari hujan ranyai, hari hujan gerimis, terjatuh Abdullah ibnu Maktum, kotor bajunya, pulang ke rumah ganti pakaian. Apa kata bini? Bang, Allah tu jangan ke masjid. Abang dah tua, butuh loleh. Nyo bini kini kau hati-hati, banyak dan mencampan awak ke neraka. Kata Abdullah ibnu Maktum, Nabi katakan apabila mendengar azan tidak ada halangan bagi kita untuk tidak mendatangi masjid. Maka ganti baju pakaian, berangkat lagi. Ketika berangkat yang kedua, jatuh lagi, kotor bajunya, pulang ke rumah. Kecik bini, tadi dia sabui leh. Jangan ke masjid je leh, abang lah tua, butuh lo leh. Nak kan manga-manga je Nabi doh. Kata Abdullah ibnu Maktum, tidak ada halangan. Berangkat yang ketiga. Ketika berangkat yang ketiga, Abdullah ibnu Maktum pun terjatuh. Sebelum terjatuh disambut oleh seorang pemuda. Kemudian dibawalah oleh pemuda tadi Abdullah ibnu Maktum sampai ke depan Masjid Nabawi. Apa kata Abdullah ibnu Maktum? Wahai anak muda, terima kasih, mari kita solat di belakang Nabi. Anak muda itu diam saja. Kemudian anak muda itu pergi. Habis solat subuh, apa kata Abdullah ibnu Maktum? Ya Rasulullah, tahukah engkau ketika aku melangkah yang pertama dari rumahku, aku terjatuh, kemudian aku pulang, kemudian aku ganti pakaian, kemudian berangkat yang kedua, aku pun terjatuh lagi, kemudian aku pulang mengganti pakaian. Ketika akan berangkat yang ketiga, terjatuh. Ketika akan terjatuh disambut oleh seorang pemuda. Pemuda itulah yang mengantarkan aku ke Masjid Nabawi. Tapi ketika aku suruh dia solat di belakang engkau, dia diam dan pergi. Ya Rasulullah, aku ingin tanya ya Rasulullah, siapa pemuda itu? Maka Jibril alaihissalam turun dan berkata kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Abdullah ibnu Maktum, tahukah engkau siapa pemuda itu? Pemuda itu adalah iblis laknatullah alaih. Abdullah ibnu Maktum tanya, kenapa iblis tolong saya ya Rasulullah? Kata Nabi, wahai Abdullah ibnu Maktum, ketika engkau yang pertama melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid, ketika engkau jatuh yang pertama, saat jatuh itulah Allah kukulkan semua dosa-dosamu. Ketika engkau melangkah yang kedua, jatuh yang kedua, maka ketika jatuh yang kedua itu Allah telah ampunkan dosa satu keluargamu. Dan seandainya engkau jatuh yang ketiga, satu kampung diampunkan dosanya oleh Allah. Tapi iblis tak terima. Maka oleh karena itu, kalau orang tahu pahala mendatangi masjid, demi Allah dia akan datang dalam keadaan merangkak-rangkak menuju masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini itu anu ceramah lepak, itu pembukaan dulu. Pagi hari ini saya ingin sampaikan satu hadis Nabi. Hadis ko biasa dibaca di orang ketika akan dakik bulan Ramadan. Hadis ini selalu disampaikan oleh ustaz, oleh mubalik, oleh penceramah. Itu biasanya disampaikan di dakik bulan Ramadan. Tapi sekarang saya mau sampaikan ini hadis agar kita punya persiapan. Kalau tidak salah gini Pak Prof, tanggal berapa? Berakhir. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Awal, Jumadil Awal, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan.
dalam hitungan beberapa bulan, 3 bulan awak akan masuk bulan Ramadan. Maka di awal mau sampai supaya jangan terlambat. Ada satu hadis Nabi. Hadis Nabi ini terkait dengan doa malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril berdoa, kemudian diaminkan oleh Rasulullah. Terkait dengan doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah, yang berdoa malaikat Jibril yang mengaminkan Rasulullah, ada doa yang lebih mustajab dibandingkan doa mereka yang mengaminkan Rasulullah, yang berdoa malaikat Jibril terkait dengan doa yang diaminkan oleh Rasulullah dengan doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. An Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhdurul mimbar fahadarna." Rasulullah perintahkan, hai sahabat, dekat mimbar, dekat semua sahabat. Kemudian Nabi lanjutkan, falamma artaqa darajatan qala amin, falamma artaqa darajatan saniyah qala amin, falamma artaqa darajatan salisa qala amin, falamma nazala. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar. Jadi maaf Pak, Nabi itu punya mimbar. Mimbar Nabi itu ada tangga 1, tangga 2, tangga 3. Ketika Nabi menaiki tangga yang pertama, Nabi berkata amin. Ketika memasuki tangga yang kedua, naik tangga yang kedua, amin. Ketika akan masuk tangga yang ketiga, amin. Falamma nazala. Kemudian Nabi turun dari mimbarnya. Apa kata sahabat Nabi? Laqad sami'na minka yawma say'a ma kunna nasma'uhu. Kata sahabat Nabi, sungguh ya Rasulullah, kami pada hari ini mendengar sesuatu yang tak pernah kami dengar sebelumnya, mendengar sesuatu yang tak pernah didengar sebelumnya. Apa yang didengar sahabat? Sahabat mendengar Nabi berkata amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Sementara sahabat Nabi tidak melihat lawan bicara Nabi, tidak melihat malaikat Jibril, dia hanya melihat Nabi seorang diri. Maka heran sahabat. Maka bagat Rasulullah qala inna Jibril alaihi salam aradani. Kemudian Nabi berkata, sesungguhnya ketika aku menaiki mimbar, malaikat Jibril berada di hadapanku dan berdoa. Karena itulah aku mengaminkan doa malaikat Jibril. Naik Nabi, malaikat Jibril ada, kemudian berdoa. Karena itulah Nabi mengaminkan doa malaikat Jibril. Pertanyaannya, apa doa malaikat Jibril? 1. Ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celaka orang yang ketemu Ramadan, basobo Ramadan, basuwo Ramadan, ikut puasa Ramadan, ikut tarawih, ikut witir, ikut sahur, ikut tadarus, falam yughfar lahu. Celaka kalau dia jumpa dengan Ramadan tapi tak dapat ampunan dari Allah. Ini hati-hati. Pertanyaannya, kenapa orang tak dapat ampunan di saat bulan penuh ampunan datang kepadanya? 1. Maksiat dan dosa. Orang yang berbuat maksiat di luar Ramadan, kemudian dia bawa ke dalam bulan suci Ramadan, falam yughfar lahu, maka dia takkan dapat ampunan dari Allah. Karena bulan ini bulan ampunan, Ramadan datang bulan ampunan, falam yughfar lahu. Dia tak dapat ampunan dari Allah kalau dia masih membawa dosa dan maksiat masuk dalam bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu, saya berharap buat kita bersama, terkhusus saya, untuk menghadapi 3 bulan akan datang Ramadan, apa solusi yang kita buat? Solusi yang kita buat, tidak ada cara lain, tidak ada solusi lain kecuali di antara kita taubatun nasuha, taubat kepada Allah. Karena tidak ada manusia yang tak berdosa.
laki-laki dan perempuan termasuk saya, semua kita dosa dan maksiat. Berapa banyak piti orang nerawak makan, berapa banyak harta masjid yang kita makan, berapa banyak anak yatim yang kita telantarkan, berapa banyak orang miskin yang kita biarkan, berapa banyak kezaliman, berapa banyak tanah orang yang kita ambil, berapa banyak istri yang nusus pada suaminya, berapa banyak suami yang dayus kepada istrinya. Demi Allah, berapa banyak maksiat yang kita kerjakan. Maaf, dosa kopak bukan hanya dosa masyarakat saja, tapi dosa di level birokrat, pengambil kebijakan, ASN, pegawai negeri sipil. Berapa banyak SPPD fiktif yang kita tanda tangani tanpa perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada solusi lain, taubat kepada Allah. Maka setiap kita bertaubat kepada Allah agar nanti Allah terima semua amal-amal kita. Setiap kita, termasuk saya, para ustaz, para mubalik, para ulama, para dai, para daiyah, para mubalik-mubalighah, semua kita bertobat pada Allah. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, nabi-nabinya Allah, kalau mereka dahulu berbuat kezaliman, jadi jangan disangka para nabi ini tidak pernah melakukan kesalahan. Ada yang maksum itu Rasulullah, para anbiya alaihissalam. Kalau ada di antara mereka yang berbuat dosa, maka mereka segera bertobat. Kalau ada Nabi Allah berbuat dosa, maka dia segera bertaubat kepada Allah. Dia taubat kepada Allah. Satu, siapa Nabi yang berbuat dosa? Satu, Adam alaihissalam. Nabi Adam ini Nabi yang pertama. Berapa jumlah Nabi yang Allah turunkan di muka bumi? Berapa jumlah? 25. 25 itu yang wajib diimani dalam Quran. Yang turun ke muka bumi kok 120 Nabi dan Rasul. 303 balik orang Rasul. 25 Nabi yang wajib diimani. 5 Nabi ulul azmi. 1 khataman Nabi illa Nabi ba'da. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa 25 Nabi yang dicantumkan Allah dalam Quran? Mangandak 124,000 je Allah tulis dalam Quran. Allah tahu tak awak pak 25 Nabi tak terkanang di awak dah. Nabi yang pertama siapa? Nabi yang terakhir? Nabi yang tengah-tengah? Nampak tu? Mengaji tinggi-tinggi Nabi tak ada apa dah. Nah, 25 Nabi saja tidak sanggup kita menghafalnya. Kok sampainya marah ceramah aku Pak Ketua? Hah? Nggak bisa. Ceramah lama-lama minum air putih aja dia. Kok salah tetap dua? Baik, kita akan sampai waktu suruk Isra 6:08 ditambah sedikit agak 10-15 menit. Kemudian nanti kita laksanakan salat Isra. Salat Isra ini boleh dikatakan salat duha di awal waktu. Yang ingin namakan Isra boleh, yang menamakan salat duha di awal waktu silakan. Baik. Berapa jumlah Nabi? 124.000 Nabi. Berapa jumlah Rasul? 313 orang Rasul. Maka Nabi yang wajib diimani dalam Quran 25 Nabi. Dari 25 Nabi kok ada lagi Nabi yang disebut Allah dalam Quran, tapi dia tak tercantum dalam 25 Nabi. Sis alaihissalam, Kaidir alaihissalam, Nabi Allah, tapi tak tercantum dalam 25 Nabi. Mulai dari Ate, dari Adam alaihissalam sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adam adalah Nabi yang pertama. Kok Nabi pertama? Adam ini Nabi yang pertama. Nabi yang diturunkan Allah. Adam tu berapa tingginya? Tingginya ada yang mengatakan 98 hasta. Kalau dia ukur sama ukur meter gini, lebih kurang 35 sampai 40 meter. Tinggi mana Ustaz? Yo, karena Adam kok bukan penduduk bumi. Adam kok penduduk langit. Karena melakukan dosa dan maksiat diturunkan oleh Allah turun ke muka bumi. Wa iza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Allah berkata, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia sebagai khalifah. Allah mengecek dengan malaikat dan menciptakan manusia beko sebagai khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kata malaikat, ya Allah, kenapa kau ciptakan manusia ke muka bumi ini? Nanti manusia itu turun di muka bumi sebagai perusak di muka bumi ini. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kami yang bertasbih mensucikan Engkau, memuliakan Engkau. Apakah tidak cukup ya Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, aku lebih mengetahui dari apa-apa yang tidak pernah engkau ketahui. Malaikat saja tahu bahwa kita turun ke muka bumi ini sebagai perusak di muka bumi ini. Maka diciptakanlah Adam, diizinkan tinggal dalam surga. Apa kata Allah dalam Quran? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tak kala Adam diciptakan, kami perintahkan wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kami perintahkan seluruh malaikat sujud. Sujud di sini bukan sujud sembahyang. Sujud di sini sujud menghormati. Seluruh malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud, Pak? 3 alasan iblis tidak mau sujud kepada Adam. 1, iblis berkata kepada Allah, ya Allah, saya ini adalah pimpinan para malaikat. Dulu diberi nama oleh Allah Azazil. Para malaikat itu salah satunya iblis pimpinannya. Kerjanya beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah. Kata iblis, ya Allah, saya ini adalah pimpinan para malaikat. Kami telah teruji sujud kami, ibadah kami, solat kami, zikir kami telah teruji. Sementara Adam baru diciptakan, olun tontu amu sujud leh. Tidak mungkin saya sujud pada Adam. Iblis mencoba membangga-banggakan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukannya. Apakah salah alasan iblis dan bantu iko? Indah. Alasan iblis bantu iko lah banyak dibuat oleh orang. Kalau nak den penguasa daerah kudoa, nak akan aspal jalan kalian kudoa. Kalau nak den wali negari joha, nak akan makmur kampung kalian kudoa. Kalau nak den pengurus joha, nak akan seranca iko masjid. Kalau ada orang mudeko, pas mirip iblis. Tersinggung lah. Nak diundang sudah berhenti. 2, kenapa iblis tak mau sujud kepada Allah? Dia berkata, ya Allah, saya ini terbuat dari api, sedangkan Adam terbuat dari tanah. Unsur api lebih mulia dari unsur tanah. Gengsi kalau saya sujud pada Adam. Iblis mencoba membanggakan asal usul keturunannya. Apakah salah alasan iblis seperti ini? Tidak. Alasan iblis seperti ini telah banyak dibuat oleh manusia. Manusia membanggakan asal usul keturunan nenek moyangnya. Letan tude kalian ipar ambo kini ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat kok. Adia ipar ambo moyang besan ambo itu kepala dinas kini. Keturunannya yang dibanggakannya. Kalau ada yang seperti ini, pas lo bantu iblis. 3, kenapa iblis disuruh sujud tak mau? Yang ketiga dia katakan, ya Allah, saya ini senior, Adam kau junior, Aden kau orang lama, Adam kau orang baru. Masa orang lama sujud pada orang baru? Gengsi. Apakah alasan Adam, alasan iblis kau salah? Tidak. Alasan iblis hari ini telah banyak dibuat oleh manusia. Merasa orang lama, merasa orang baru. Dan orang lama di kampung kok, woi, hang baru tinggal si kau den tentu yang lama karak si kau tinggal. Kalau ada orang muda itu, Pak, kolam bantu iblis saja. 3 inilah yang membuat iblis tak mau sujud pada Adam. Maka Nabi Adam alaihissalam berada dalam surga, iblis diusir dari surga, turun ke muka bumi. Hiduplah Nabi Adam dalam surga.
Adam kesunyian dan kesepian, umur 140 tahun. Nabi Adam dititipkan oleh Allah pasangan hidupnya bernama Siti Hawa. Menikahlah Adam di sana, hiduplah sepasang suami istri. Coba bayangkan Adam menikah umur 140 tahun. Ada yang tanya, Pak Ustaz, tanya cik, Adam menikah sama Hawa umur 140 tahun. Yo, sianan menjadi Pak Kua Adam tu Ustaz. Nah, kalau ada nama tanya bantu iko, jangan bertanya je lah. Bertanya tu kuliah tu bina menambah iman. Kalau tak menambah iman, jangan bertanya. Nampak pun hak awalnya. Nio menikah nio sia, nio makan nio meja Perancis ala prasmanan, bukan urusan kita. Adam dipertemukan oleh Allah dengan Hawa, hiduplah Adam dalam surga. Maka dalam surga berlakulah keputusan Allah. Adam dilarang mendekati satu pohon, dilarang memakan satu buah. Buah itu bernama buah kuldi. Kisah ini selalu kita baca, kisah ini selalu kita dengar. Pak, Bu, buah kuldi itu Pak bukan buah haram. Buah suldi itu bukan buah terlarang. Seandainya buah kuldi itu hidup tumbuh di muka bumi, pasti dimakan oleh manusia. Persoalannya Adam terusir dari surga bukan hanya karena memakan buah kuldi. Secara syariat, secara hakikat, Adam terusir dari surga karena Adam melanggar larangan Allah. Terusir Adam dari surga. Makanya mohon maaf, ada buah-buahan yang Allah tidak izinkan tumbuh di muka bumi. Dia buah-buahan surga. Salah satunya buah kuldi. Ada buah-buahan surga yang Allah izinkan tumbuh di muka bumi. Apa contohnya? Watin, wazaitun, buah tin, buah zaitun. Itu buah-buahan surga. Allah izinkan tumbuh di muka bumi. Maka banyak bini-bini awak gini yang menanam pohon zaitun, pohon tin. Ada ibu yang menanam pohon zaitun, pohon tin? Nggak ada. Kalau ada rancak daripada menanam keladi-keladi jandua bolong tu. Nah, rancak menanam pohon zaitun, pohon tin. Nah, bagus. Maka terusir Nabi Adam dari surga karena berbuat dosa, melanggar larangan Allah. Maka Adam dipisahkan dengan Hawa. Adam diturunkan di daerah Gujarat, perbatasan dataran India. Hawa diturunkan di satu kota. Kota itu selalu dilewati oleh orang umroh dan haji. Kota itu bernama kota Jeddah. Jeddah itu berasal dari kata Jiddatun. Jiddatun itu Hawa dimakamkan di sana. Nabi Adam dipertemukan di Jabal Rahmah, dipisah. Selama terpisah, Adam sujud ke muka bumi sambil baca doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam mengakui kezalimannya, mengakui dosanya kepada Allah. Berapa lama Adam baca doa? Adam sujud membaca doa ini. Tafsir mengatakan ampe 10 tahun, tafsir lain mengatakan ampe ratus tahun. Coba bayangkan, wajar umur Adam 1302 tahun. Sujud Adam mohon ampun karena berbuat dosa dan kesalahan. Kemudian Allah terima taubat Nabi Adam. Apa taubat Nabi Adam? Allah ceritakan dalam Quran. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Tak kala taubat Nabi Adam diterima Allah. Adam berbuat dosa, bertaubat, taubatnya diterima Allah. Kita bukan Nabi Adam, Pak. Apa nama buat hati awak kareh sehingga ndak amu bertaubat kepada Allah. Kita bukan Nabi Allah. Apa yang membuat kita sombong sehingga ndak mau mengakui dosa dan maksiat di hadapan Allah? Taubatlah kepada Allah. Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Allah meninggalkan kaumnya, ndak tahan nengok muncung kaumnya, ndak tahan menengok cerita tingkah laku kaumnya. Muncung kaum Nabi Yunus ko baciri, ndak tahan tinggalkan kaumnya, naik ke atas sebuah kapal,
menyeberangi lautan. Kezaliman dan dosa Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Di atas kapal berlakulah keputusan Allah. Nabi Yunus dilempar dari atas kapal, dimakan oleh ikan yang sangat besar. Kisah ini selalu kita baca. Pak, Bu, nggak perlu awak mencari tahu apa nama ikan dan memakan Nabi Yunus. Nggak pantian. Dan dicari tahu je kan. Di laut mana Nabi Yunus ditenggelamkan? Tidak perlu. Nabi Yunus dimakan oleh ikan yang sangat besar. Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Berapa lama? Ulama tafsir mengatakan 3 hari 3 malam. Tafsir lain mengatakan 40 hari 40 malam. Berada dalam perut ikan. Bertemu 3 kegelapan. Kegelapan di malam hari, kegelapan di dasar lautan, kegelapan berada dalam perut ikan. Dalam perut ikan itulah Nabi Yunus mengakui kezalimannya, meninggalkan kaumnya sambil baca doa. Doa itu kita jadikan zikir dan pagi, petang, hari sampai hari ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doa Nabi Yunus mengakui segala kezalimannya. Yunus alaihissalam berbuat dosa, mengakui dosanya kepada Allah. Kita bukan Nabi Yunus. Apa yang membuat hati kita sombong sehingga tak mau mengakui dosa dan maksiat di hadapan Allah? Maka oleh karena itu taubat kepada Allah. Satu. Yang kedua, apa doa malaikat Jibril yang kedua? Baruda man zukirta falam yusallu alaih. Celaka orang yang disebut nama Nabi tapi tak berselawat ke atasnya. Disebut nama Nabi tapi tak berselawat ke atasnya. Celaka. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Kita bukan hanya diminta untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita juga ingin menjadikan Nabi itu sebagai uswah. Laqad kana lakum fi rasulillah, laqad kana lakum fi rasulillah, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Kita bukan hanya berselawat tapi menjadikan Nabi itu sebagai uswah. Laqad kana lakum fi rasulillah, sungguh telah ada dalam diri Nabi apa yang ada, uswatun hasanah. Uswah itu suri tauladan, barometer, acuan, tuntunan, gaya hidup, potret, barometer, ukuran, potret kehidupan. Nabi itu potret. Beriman cara iman Nabi, beramal cara amal Nabi, bermuamalat cara muamalat Nabi, bermuasarat cara muasarat Nabi, berakhlak cara akhlak Nabi. Maka kita ada contoh Nabi. Maaf Pak ya, Bapak Ibu nak tersinggung, tersinggunglah. Saya akan sampaikan hak-hak batil-batil. Ini maaf, kalau ada manusia hari ini tak mau menjadikan Nabi itu sebagai tuntunan, tidak mau menjadikan Nabi itu sebagai acuan, maka dia akan jadikan orang lain sebagai acuan kehidupan mereka, saset mereka. Nabi itu acuan Pak, tidak ada yang lain. Apa yang tak dibuat Nabi? Mulai urusan ibadah haji sampai urusan makan nasi diatur oleh Nabi. Mulai urusan ibadah haji sampai hubungan suami istri diatur oleh Nabi. Apa yang tak sempurna? Ini mohon maaf, tahun 2003 balik ambo orang ke umrah, bawa rombongan 107 orang. Ketika itu ambo diminta jadi mutawib, pembimbing jemaah umrah. Sampai di Pekanbaru, Batam Singapura, Singapura Jeddah tembak Madinah. Sampai di Madinah ziarah. Selesai ziarah di Madinah, ambil mikot di Biru Ali, Zulhulaifah. Kemudian berangkat pakai baju ihram sampai di Makkah. Tawaf di Ka'bah, tawaf pertama, tawaf kedua. Ini mohon maaf, iko Hajar Aswad, iko Hijr Ismail, iko rukun Yamani. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, ambo baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya bimbing jamaah aku ikut belakang. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya
ambo 107 orang banyak. Sedang ngasih ambo baca doa, tibu induk-induk seorang umur 65 tahun. Latuo tagak di sebelah ambo, dipaciknya baju ihram ambo. Untung tak tanggap. Saya biar saja iku amak umangan aku. Saya baca doa terus. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sedang ngasih baca doa, babisiknya ke telinga ambo. Baca itu. Apa katanya? Ustaz le pernah nonton sinetron Ainun Habibi. La ilaha illallah. Awak sedang tawaf kok. Ambo diam. Selesai tawaf sa'i tahalul selesai. Pulang hotel panggil yo. Siko. Apa Ustaz? Apa masalah? Orang sibuk berdoa, sibuk bercerita. Indah dah Ustaz. Pas depan Kaabah tadi terkadang di ambo sinetron Ainun Habibi. Ustaz tak pernah nonton. Ainun mana? Nontonlah Ustaz. Ainun Habibi itu sinetron laki-laki dan perempuan menikah, membangun rumah tangga, gelombang rumah tangga dihadapinya, badai rumah tangga dihadapinya, kecamuk rumah tangga dihadangnya, sampai dia berpisah, maut yang memisahkannya. Ustaz, bini Ustaz kan baru surang, anak Ustaz baru cie, tontonlah sinetron Ustaz. Demi Allah, sugesti, motivasi buat orang yang berumah tangga. Kalau penyakit, kalau orang tak mau menjadikan Nabi sebagai acuan, dia jadikan orang lain sebagai acuan kehidupan mereka, sesat mereka. Ainun Habibi itu adalah tentu masuk surga oleh dan kan dicontohkan Nabi. Apa yang Nabi mulai Nabi? Nah, sedangkan korma Nabi, korma Nabi, Nabi duduk muka rumah. Fatimah dalam. Nabi panggil Fatimah. Fatimah, ta'al, labaika ya Rasulullah. Datang Fatimah. Ada apa wahai ayah? Kata Nabi, wahai Fatimah, tadi malam malaikat Jibril datang kepadaku. Dia berkata kepadaku, sesungguhnya engkau putriku Fatimah adalah salah satu wanita penghulu dalam surga. Sanang Fatimah disabit penghulu surga. Kemudian apa kata Nabi? Tapi sayang wahai Fatimah, sebelum kau masuk surga, ada perempuan lain yang lebih dulu masuk surga. Fatimah tanya, siapa ya Rasulullah? Kata para Rasulullah, Atikah radhiyallahu an. Dalam hadis lain dikatakan Ummu Imarah radhiyallahu an. Maka Fatimah tinggalkan Nabi, ucapkan salam, masuk ke dalam rumah, bawa anaknya Hasan dan Husain langsung ke rumah Atikah. Karena rumah Atikah itu tidak jauh dari rumah Nabi. Sampai rumah Atikah ketuk pintu. Assalamualaikum. Dijawab oleh Atikah, waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Fatimah binti Rasulullah. Dengan siapa engkau di luar? Dengan anakku Hasan dan Husain. Kata Atikah, maaf Fatimah, suamiku sedang bekerja. Dia mengatakan kepadaku tidak boleh laki-laki lain masuk tanpa izinnya. Kata Fatimah, laki-laki yang kau maksud dan mana? Anak dan Hasan dan Husain, kita ketek baru. Kata Atikah, maaf Fatimah, saya menjalankan amanah suami saya. Pulang Atikah, antarkan anaknya Hasan dan Husain pergi seorang diri, ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka pintu oleh Atikah. Masuklah Fatimah. Apa kata Atikah? Wahai Fatimah binti Rasulullah, apa gerangan kau datang ke rumahku? Kata Fatimah, wahai Atikah, sesungguhnya ayahku Rasulullah berkata bahwa aku adalah wanita penghulu dalam surga. Tapi sebelum aku masuk surga, ada perempuan lain yang lebih dulu masuk surga. Siapa orangnya? Engkaulah orangnya. Aku kemari ingin tanya, apa amalan yang engkau buat sehingga kau lebih dulu masuk surga dibandingkan aku? Apa kata Atikah? Fatimah, duduklah sebentar. Atikah pergi ke belakang rumah. Atikah ke belakang rumah, mandi, mengganti baju rancak, memakai wangi-wangian harum. Kemudian Atikah membawa jambau. Jambau apa sih kau? Talam. Jambau. Bahasa Ocu jambau, bahasa Ciko jambau. Jambau talam. Talam kau nampan kau bagi kau dah. Nah, ada orang tulis jambau. Atikah pergi ke belakang rumah, mandi,
mengganti pakaian, memakai wangi-wangian. Kemudian Atika membawa jambal, isinya 1 gelas air putih, 1 helai handuk, 1 helai saprah alas tempat duduk, dan 1 batang rotan. Dihadapkan depan Fatimah. Apa kata Fatimah? Wahai Atika, apa yang kau lakukan? Kata Atika, wahai Fatimah binti Rasulullah, tahukah engkau sebentar lagi suamiku akan pulang dari bekerja. Aku tidak ingin suamiku mencium sesuatu di badanku yang tidak enak. Maka aku telah mandi, mengganti pakaian yang terbaik, memakai wangi-wangian. Tahukah engkau apa yang ada di hadapanmu ini? 1 gelas air putih, 1 helai handuk, 1 helai saprah alas sampai duduk, dan 1 batang rotan. Tahukah engkau? Ketika suamiku pulang, aku bentangkan alas tempat duduknya. Ketika dia duduk, aku berikan 1 helai handuk untuk mengelap keringatnya. Ketika kering, aku berikan 1 gelas air putih kepadanya. Kemudian dia minum, hilanglah haus dan dahaganya. Setelah dia minum, barulah aku berikan 1 batang rotan kepadanya. Lalu aku berkata, wahai suamiku, inilah pelayanan yang bisa aku berikan padamu hari ini. Kalau kurang, ini rotan, pukul aku daripada aku dipukul oleh Allah di hari kiamat nanti. Aduh, bini awak model itu. Bini awak ke pasar harun, ke pakan harun, ke padang harun, di rumah lamun manci bini awak. La ilaha illallah. Sunnah berhias di hadapan suami, sunnah. Maka mulai surga itu dari rumah tangga, dari perkara yang kecil-kecil. Aku tanya ke bapak, pulang kerja nih dibuat minum dari bini awak. Lain, kadang-kadang nenek cok tu kalau ada tamu baru dibuat minum awak ini. La ilaha illallah. Bagaimana perempuan mau masuk surga? Makanya saya mau sampaikan buat kita bersama, perempuan ini Pak, kalau mohon maaf, kok mohon maaf Pak ya, saya ingin sampaikan buat kita bersama, kalaulah boleh ada pilihan dulu, Ustaz mau jadi laki-laki atau perempuan, maka saya akan pilih jadi perempuan. Kenapa? Perempuan kok kerajonya itu ke itu, tapi ladang amalnya banyak. Laki-laki kalau ingin masuk surga, sahid dulu. Kalau tidak sahid, makmurkan masjid. Kalau orang tidak pernah ke masjid, tidak pernah semua ini ke masjid, kemudian minta surga Firdaus, tidak mau tak nama dia. Ingin masuk surga, sahid. Yang kedua, makmurkan masjid. Kalau perempuan ingin mencari pahala mati sahid, mohon maaf, dia boleh ke masjid, boleh tidak. Boleh berjihad, boleh tidak. Perempuan kalau cari pahala mati sahid gampang, beranak mati, beranak mati, beranak mati, beranak mati sahid. Mudah kalau ingin mencari pahala mati sahid. Kenapa perempuan ini gudang amal? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki derajatnya lebih tinggi pada perempuan. Ya, tapi perempuan amalnya jauh lebih utama. Al-mar'atu salihah, wanita-wanita soleha. Kalau seandainya dia mati pagi ini, maka Allah akan masukkan dia dalam surga setengah hari lebih dahulu dibandingkan orang yang terbaik dari kalangan laki-laki. Setengah hari itu 500 tahun lebih dulu masuk surga. Maka perempuan itu banyak amalnya Pak. Maka ada buku namanya buku Al-Mar'atu Salihah, Fadilah Keutamaan Wanita Salihah. Ibu baca situ semangat beramal. 1 orang perempuan, maaf, 1 orang perempuan. Di situ ada ibu-ibu dan hamil. Kalau tidak ada dan hamil, yang bantu hamil sudah hamil dibenci. Nah, maaf, kalau ada wanita hamil, kata Nabi SAW, 1 hari wanita itu hamil hari pertama, ikhlas mengandung anak suaminya karena Allah. 1 langkah yang dia langkahkan kakinya, 1 langkah ikhlas mengandung anak suami karena Allah. Tahu tak pahalanya? Pahalanya 1 langkah tadi sama seperti pahala orang berjuang di jalan Allah selama 9 bulan 10 hari untuk cie langkah. Hitung berapa banyak langkah selama 9 bulan. Kata Nabi, seandainya perempuan itu melahirkan putui cie ure parui, cie ure parui putui. Kata Rasulullah, 1 urat perut tadi yang putus, pahalanya sama seperti pahala orang yang sedang sholat 2 rakaat, tidak pernah berhenti sampai hari kiamat. Itu bara banyak urat dan putui. Awak kadang-kadang malah itu berana bohong. Kalau orang tahu keutamaan amal, orang tak akan tinggalkan amal. Menyusui anak yang sedang menyusui. Istri saya kan baru selesai menyusui anak terakhir. Kata Nabi, 1 orang perempuan yang baru menyusui anaknya, dia susukan anak kandungnya, anak kandung suaminya, dia susukan
anak maisok air susu, bukan satu kali menyusu, satu kali maisok. Ikhlas ibunya menyusui anaknya karena Allah tahu pahalanya. Satu hisapan tadi Allah gampunkan dosa ibu kandungnya 70 tahun yang lalu dan 70 tahun yang akan datang. Itu barangkali anak maisok selama 2 tahun. Tapi awak tak paham dengan anak menyusu berang loh, kilo menyusu juga. Orang kalau tak paham seperti ini, Pak. Kalau amal tak paham. Al-khidmah, orang yang melayani makan minum suaminya, kasurnya, dapurnya, sumurnya. Batino itu yang akan mengantarkan ke surga, bukan PNS, bukan wanita karir, bukan manggale. 3 tupoksinya, kasur, dapur, sumur. Nah, tiga profesi kau ditinggalnya Batino, jangan harap mau masuk surga. Kasur, dapur, sumur. Kata Nabi, satu orang perempuan istri yang berkhidmat untuk suaminya, melayani makan minum suaminya, kasurnya, dapurnya, sumurnya. 1 gelas air minum yang kalian bawa untuk suami yang baru pulang dari tijarah, dari berniaga, berdagang, berjihad, tahu pahalanya pelayanan 1 gelas air putih tadi. Pahalanya sama seperti pahala 2 orang mati syahid di jalan Allah. Berapa banyak bini yang mati putih begini? La ilaha illallah. Bahkan masuk surga meniko. Makanya Pak, mohon maaf, ambo punya ayah, ambo punya ayah, ambo punya datuk, punya nenek, ama ambo orang Pansing, apa ambo orang Kampar, orang tua dulu, rancak-rancak. Makanya anak zaman dulu taat-taat ke amaknya, ama zaman dulu taat ke lakinya, kena laki zaman dulu taat kepada Allah. Anak zaman kini melawan ke amaknya, mana dia amaknya melawan ke lakinya, dia laki pun melawan kepada Allah. Karena pertolongan Allah berbanding lurus dengan tingkat kesolehan. Makanya orang dulu, datuk-datuk ambo dulu, pergi ke ladang, pergi ke kabun menakir, motong karet, kan tibu terlalu. Ya, ini kadang-kadang baju luar baru tibu. Kalau tak pasal poin nanti tibu ya. Tak lah hati tu. Ustaz diundang jauh-jauh dari Pekanbaru minum air putih aja. Lama-lama gampang. Ya alhamdulillah. Baik, makasih. Sampai di mana tadi? Manakir. Pai datuk Manakir. Awak punya datuk-datuk di kampung dulu pai datuk Manakir pergi ke kabun Manakir latah. Berangkat, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia abang berangkat ke kabun Manakir. Iyalah bang, cipika-cipiki, bebek-bebek. La ilaha illallah. Cipika-cipiki you, bukan kini yang cipika-cipiki, dulu cipika-cipiki you. Berangkatlah, assalamualaikum, waalaikumsalam, cium tangan. Berangkat. Pagi berangkat jam 10 lah pulang bang. Alah. Nan kata apa namanya? Bini atau induknya. Mari sampai mana pulang dah. Alhamdulillah lah selesai dah. Ada air kopi, abang nak minum tunggu lu bang ya. Kopi ada gula, ada air sedang tajarang. Besok berangkat dah balik Manakir, pulang dah balik. Assalamualaikum, cipika-cipiki dah balik. Dah pulang dah. Alah, dah sudah masak. Abang udah nak makan wanita terasa baru iko. Anak kecil bini, tunggu lu bang yo. Nasi lah sudah, goreng lah sudah. Agulai seketik manggalagak bang, takut pacar santan bego. Ayolah, sabar suami-suami zaman dulu melihat istri melayani suami. Tapi itu dulu. Kini zamanlah berubah, zamanlah serba mudah. Nah air dingin ada dispenser namanya Hud dan Kul. Nak masak nasi tak perlu pakai dandang, tak perlu pakai tunggu, tak perlu babui-babui, tak perlu bakabui-kabui. Ada tampek namanya Magicom. Bisa masak nasi 5 kilo untuk 2 minggu di situ. Mudah. Baik ke pasar gini, ada sulit, ada sulit no. Ayam lah bercincang-cincangan, ikan lah siang-siang, lado lah bagi liang, bumbu lah bertumbuh-tumbuh, pucu api lah berkabeh-kabeh, jariang lah berbalah-balah. Apa yang payah? Tak ada yang payah. Mestinya Pak, pelayanan bini awak makin maksimal dengan awak. Tapi apa yang awak rasakan gini Pak? Pulang awak kerja, assalamualaikum, waalaikumsalam, cium tangan, pulang udah ada iyo. Dan kata awak, dek buat abang kopi, dek abang teragak minum kopi. Abang nak kopi bang gulo situ yang ada kopi tu nah. Bahkan masuk sarunggo, tak tahunya pahala sekali membawa minum lagi. Pulang kerja, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pulang dah iyo. Jambara gini
masak nasi, abang terasa cerita, abang nak makan bang, makan abang nasi di Medikom sambil disungkui, adik lagi nonton sinetron catatan harian seorang istri. Nak bau tak? Bagaimana dapat pahala? Maka dari rumah tangga saja perkara yang kecil-kecil, maka mulai. Sunnah Nabi itu uswah. Nabi itu punya bini sebalik. Ada yang mengatakan 9. Tapi banyak ujung ulama sepakat mengatakan 9. Bini Nabi itu ada yang sebalik, ada 9. Pertama Khadijah, yang kedua Saudah, yang ketiga Aisyah, Juwariyah, Hafsah, Zainab dan lain sebagainya. Seluruh istri Nabi janda. Hanya istri Nabi yang gadis, anak Abu Bakar, Aisyah binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Gadis. Ada riwayat mengatakan Aisyah dinikahi Nabi umur 8 tahun bercampur 9 tahun. Ada riwayat Nabi menikahi Aisyah umur 9 tahun bercampur umur 10 tahun. Ada riwayat mengatakan Nabi menikahi Aisyah umur 13 tahun bercampur umur 40 tahun. Aisyah, Pak, bayangkan, baca hadis tentang Aisyah. Terbayang wajah Aisyah tu ancak orang Arab putih langsing. Ingat Pak, langsing bukan gapur. Putih, langsing, hidung mancung, kemudian pipinya al-Khumairah kemerah-merahan. Coba bayangkan orang Arab putih, langsing, hidung mancung, pipinya kemerah-merahan. Coba bayangkan. Nak sama je bini awak dong. Bini awak gapur hitam pendek buruk dah. Aisyah tu cantik. Maka Nabi panggil Aisyah, ya Aisyah al-Khumairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Maka Nabi itu orang yang paling pandai, luar biasa menyanjung-nyanjung bini. Maka kalau awak ingin jadi umat Nabi, pandailah menyanjung-nyanjung bini, pandai mangkek-angkek bini. Kalau kini kan dah bini awak tak pandai mangkek bini. Jumpa bini gapo, bawa puak sama kau. La ilaha illallah. Nah, kita belajar Pak, menghormati, kena menyanjung istri itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita belajar Pak, urutannya belajar. Dulu aku nak berani ceramah mereka, kenapa takut dulu aku berbini ni. Kini lah berbini baru terasa. Dulu aku heran kalau ada mencari laki takut ke bini, heran aku. Pak ada dulu laki takut ke bini, laki dan bekerja, laki dan PNS, bini cek mengangkang jadi rumahnya. Pak ada bagaklah bini, rupa setelah aku berbini, iyo rupa. Bini kau terus nampak, ambo tak takut ke bini ambo, cuma bini ambo agak bagas gitu. Saya ingin sampaikan, maka membuat kita bersama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perempuan itu punya 3 fitrah. Nah, yang ada Bapak, 3 fitrah Madinah. Yang pertama pencemburu. Kalau ada bini awak tak pernah semua ini berbini dengan laki awak pencemburu, tak pernah cemburu, cara ini pergi kok. Tak Madinah ini dah. Yang kedua, panangi. Makanya jantan menyelesaikan masalah dengan otak, batino menyelesaikan masalah dengan perasaan. Ujung perasaan pasti aja mata. Nah, seburuk-buruk kayak dia pasti aja mata. Jadi kalau ada jantan yang masalah dengan air mata, atangga sawal. Nah, yang ketiga, perempuan kau fitrahnya konsumtif. Konsumtif kau bahasa awak pambalanjo. Soleh tak soleha sama. Pambalanjo hobi shopping. Awak Pak kalau sandal awak ciek sampai putui, coba lihat batino rumah awak Pak. Sandalnya tu hijau, mejiku, hibiu, abu pun lengkap belakang pintu deh. Sama dengan tasnya, sama dengan brandednya. Nah, batino kau pambalanjo. Dia piti 10.000 dimasaknya sayur bayam. Dia piti 50.000 dimasaknya gulai ayam. Dia piti 10 juta di Bali ame 10 mayam. Api yo. Sama pembelanjo. Nah, soleha ndak soleha sama. Yang ndak soleha dia piti 10 juta di Balinya handphone Samsung S9 Plus. Api yo. Yang soleha dia 10 juta di Bali jubah sama gamis jilbab panjang sastel tu 800.000 di Bali 2 warna stel abi yo. Nah, pembelanja sama produknya beda. Dan itu fitrah perempuan. Maka sampaikan oleh kita bersama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembalikan ini kepada fitrahnya. Maka kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa-apa yang ada di bawah kita. Suami bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Makanya Pak, mohon maaf Pak Wali Negari, sampaikan kepada Pak Kuat, sampaikan kepada Pak Penghulu dan
menikahkan orang, kepada wali-wali yang akan menikahkan anaknya. Makanya maaf di Pekanbaru ada himpunan para tua. Ambo menyampaikan tausiah situ. Ambo sampaikan, selama kau nikah, habis nasihat, habis khutbah nikah, selesai ijab kabul, nasihat perkawinan, disampaikanlah. Kalau kalian nak nikah, kau lah ijab kabul, akan nikah, maka muncullah kewajiban, muncullah tugas kewajiban satu orang suami melayani, memberikan nafkah lahir dan batin istrinya. Kewajiban satu orang istri menjaga, melayani suaminya, kasurnya, dapurnya, suburnya. Tugas satu orang suami mengayomi istrinya. Tugas satu orang istri menjaga kehormatan suaminya. Iko sabuinya. Kalau iko ni kan sabui pak, orang Batak tu pandai berdoa le. Kambing jago lo berdoa le. Kambing kalau dikawininya betina, tantunya anaknya kan lagi makan ini. Tapi Islam berbeda. Apa? Bukan hanya kewajiban dan tugas. Ada yang ketiga yang mereka lupakan. Apa yang ketiga? Tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Kewajiban satu orang laki-laki memberikan nafkah lahir dan batin buat istrinya. Kewajiban satu orang istri melayani suaminya dapur, kasur, sumur. Tugas satu orang suami melindungi istrinya. Tugas satu orang istri menjaga kehormatan suaminya. 3. Tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab satu orang suami untuk menjadikan istrinya, anaknya ada agama dalam kehidupan mereka. Dan ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Maka kita laki-laki ini bertanggung jawab untuk menjadikan istri kita, anak-anak kita ada agama dalam kehidupan mereka. Jangan biarkan mereka membuka aurat, jangan biarkan mereka meninggalkan salat. Demi Allah akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka kita ngaji kemari bukan mendengarkan ceramah hebat-hebat. Pulang ke rumah, kita nak ingin membersihkan rumah kita. Kita ingin nak menjadikan rumah kita menjadi suasana rumah-rumah yang ada agama dalam kehidupan mereka. Istri kita, anak kita, semua orang-orang yang kita cintai, kita ingin ada agama dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. 2, nombor pikir 2 cukup lah ya. Iya, ya kalau diambil saja besok tak lalu diundang. Baik, ini 2. Yang ketiga saya pending saja, hari sudah 6:30. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian terakhir saya ingin sampaikan pesan buat kita bersama. Ini pesan saya pribadi. Kita tak lama hidup di muka bumi ini. Cepat atau lambat, suka atau tak suka, kita pasti akan berangkat menuju Allah. Berapa lama pun kita hidup di muka bumi, suatu saat kematian pasti akan menjemput kita. Harta, pangkat, jabatan bukanlah ukuran. Karena ada hari ini orang berkata, seandainya orang-orang Islam itu menjadi orang kaya, banyak uang, dia bisa bangun masjid, dia bangun pondok pesantren, dia bantu orang-orang miskin, dia kasih makan anak-anak yatim, dia bisa berangkat umroh dan haji, bahkan dia bisa berangkatkan orang umroh dan haji, katanya. Tapi berapa banyak hari ini orang Islam yang Allah berikan kekayaan, jangankan untuk membantu orang miskin, membantu dirinya untuk datang sholat berjamaah pun dia tak sanggup. Ada lagi orang berkata, kalau orang Islam kau punya kekuasaan politik, punya kekuatan, punya akses ke pemerintahan, mudah mereka mengamalkan agama. Kalau orang-orang Islam kau punya jabatan, jadi pejabat, jadi kepala dinas, jadi gubernur, jadi ini, jadi itu, mudah bagi mereka untuk amalkan agama. Dia bisa perintahkan rakyatnya untuk datang ke masjid 5 waktu. Dia bisa buat perda-perda syariah, dia bisa buat undang-undang syariah, katanya. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Berapa banyak orang Islam yang dititipkan oleh Allah kekuasaan, jangankan untuk memerintahkan rakyatnya melaksanakan sholat 5 waktu ke masjid, memerintahkan dirinya untuk mendatangi masjid pun dia tidak sanggup. Jadi ukurannya apa? Ukurannya hanya agama. Tidak ada kemuliaan kepada pangkat dan jabatan. Kemuliaan ada ketika kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat dunia ini pasti akan berakhir. Kalau bapak ibu tidak ada mobil hidup di muka bumi, jangan takut, ada harapan masuk surga. Bapak ibu yang sudah nikah tidak ada anak, jangan takut, ada harapan masuk surga. Bapak ibu tinggal di muka bumi, tidak ada rumah, tidak ada sawah, tidak ada uang, jangan takut, ada harapan masuk surga. Tapi kalau bapak ibu hari ini mati, wafat, meninggal, tidak ada iman, demi Allah tidak akan pernah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak ibu punya anak perempuan usia 25 tahun belum menikah, jangan takut, tahun depan mungkin Allah berikan jodoh. Kalau ada hari ini anak kita sarjana belum kerja, jangan khawatir, tahun depan insya Allah Allah berikan pekerjaan yang baik.
Tapi kalau seandainya hari ini kita gagal beriman dan beramal soleh, demi Allah tidak ada dunia untuk kedua kalinya. Inilah dunia pertama dan dunia terakhir, tempat fit and proper test. Gagallah selama-lamanya. Sukseslah selama-lamanya. Padi yang kita tanam belum tentu akan tumbuh, apalagi padi tak pernah kita tanam. Kita yang salat, kita yang puasa belum tentu akan selamat, apalagi kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni kita dan Allah terima semua amal-amal kita. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita dikabul dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qarib wal mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang dilangkahkan oleh kedua kaki kami, dosa yang digerakkan oleh kedua tangan kami, dosa yang didengar oleh kedua telinga kami, dosa yang keluar dari bibir kami, dosa yang terdetik di hati kami, dosa yang terlintas di pikiran kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, begitu banyak dosa dan maksiat yang telah kami buat ya Allah. Ketika Engkau perintahkan kami menghitung dosa-dosa dan maksiat yang kami lakukan ya Allah, ya Allah, tak sanggup kami menghitungnya ya Allah. Begitu banyak dosa dan maksiat yang telah kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Sekiranya Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami ya Allah, siapa lagi yang akan mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Pandanglah kami dengan pandang rahmat-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahim-Mu ya Allah. Jangan Kau pandang kami dengan pandangan kemurkaan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampunlah dosa kami yang hadir pada hari ini ya Allah. Ampunkan dosa masyarakat orang-orang Islam di negari kami ini ya Allah. Ampunkan dosa orang-orang Islam yang ada di muka bumi ini ya Allah. Hilangkan sifat ujub, takabur, hasad, iri, dengki, sifat sombong, bohong dan munafik dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Kami zalim, kami bodoh, kami belum bisa jadi imam di rumah tangga kami ya Allah. Kami belum bisa jadi pemimpin di rumah tangga kami ya Allah. Kami belum bisa jadi suami yang baik ya Allah. Istri kami masih membuka aurat, suami kami masih meninggalkan salat, anak-anak kami masih bermaksiat. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Bantu kami mendidik mereka ya Allah. Tolong kami ya Allah. Turunkan hidayah di rumah tangga kami ya Allah. Turunkan hidayah pada suami kami, istri kami, anak-anak keturunan kami dan zuriat kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jangan Kau cabut nyawa di antara kami sebelum Engkau sempurnakan iman dan hidayah dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, yang selama ini kami belum bisa membahagiakan istri kami ya Allah. Ya Allah, suami mana yang tidak ingin melihat istrinya bahagia ya Allah. Tapi kerana keterbatasan kami mencari harta, kerana kekurangmampuan kami mencari rizki, kami belum bisa membahagiakan istri dan anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah istri kami istri yang bersabar ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang bersyukur ya Allah. Ya Allah, ampuni juga dosa istri kami ya Allah, yang mungkin karena kekurangmampuan kami mencari harta, yang mungkin karena kekurangmampuan kami mencari rizki, terkadang istri kami mengeluarkan kata-kata kasar kepada kami ya Allah. Ampuni dosa istri kami ya Allah. Ampuni dosa istri kami ya Allah. Istri kami berbuat demikian karena kebodohan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jadikan rumah tangga kami seperti rumah tangga Nabi dan sahabat Nabi-Mu ya Allah, yang sederhana dengan harta, kaya dengan amal agama ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kampung kami ini seperti Madinatul Munawwarah ya Allah. Jadikan setiap laki-laki di kampung ini memakmurkan masjid-Mu ya Allah. Jadikan
jadikan setiap perempuan di kampung ini orang-orang yang senantiasa menutup aurat dengan sempurna. Ya Allah, ya Allah, kabulkan doa kami, ijabah doa kami sebelum kami turunkan tangan kami yang hina ini. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.